Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Kita masih ada satu segmen untuk tanya jawab, satu segmen lagi. Nah, kami persilahkan Ibu Margiwati Azhari ya Bu, yang nanti insya Allah dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ibu Margiwati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Margiwati Azhari dari DMI Cabang Durensawit. Pinjol apalagi judul sangat berbahaya jika kita lengah dan tidak hati-hati dalam pemanfaatannya. Tapi kita lebih fokus ke pinjol ya Bu ya? Ya. Karena judul sudah kita angkat di tema sebelumnya Ibu. Oke. Dan lemah ekonomi menggantungkan diri pada pinjol. Yang saya takutkan Pak Habib, sementara ini banyak masuk di WA. Hati-hati saldo Anda tiba-tiba ada duitnya. Kan jadi paranoid tuh buat saya dan anak-anak. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya agar kita dan anak kita tidak tergelincir dalam pinjol? Dan adakah doa mustajab agar kita terhindar dari dua kata itu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijual aja Bu HP-nya Bu, biar nggak ada pesan-pesan masuk. Silakan Ibu. Habibana, fadal Habibana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama begini, jadi tadi saya sudah menyampaikan adab-adab supaya kita nggak kena pinjol. Tidak gampang, kecuali sudah sangat darurat. Yang kedua ini saya ingin gunakan untuk memberi nasihat sama yang bikin pinjol. Ini penting gitu ya. Kalau tadi adab berhutang, adab untuk debitur. Nah, sekarang ini adab untuk kreditur, orang yang ngasih hutang. Pertama saya ingin nasihati kepada semua jenis pinjol bahwa memberi pinjaman dalam syariat itu harus ikhlas karena Allah, bukan nyari untung. Itu ya. Nomor satu, ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah kalau kita memberikan pinjaman sama orang, itu kalau orang nggak mampu bayar, berikan kelonggaran. Gitu ya. Dalam Quran ya surah Al-Baqarah ayat 280 dikatakan, fa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang itu nggak mampu bayar, kasih kesempatan sampai dia punya kelonggaran untuk bayar. Ya. Yang ketiga adalah kalau orang itu nggak mampu juga bayar, maka kalau kita mampu atau mau atau berkenan, ikhlaskan saja. Ya, di dalam ayat itu lanjutannya, wa in tasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan aja itu lebih baik. Ini adab untuk yang memberikan pinjaman sama orang. Kita dipinjemin orang, caranya begitu. Beb, apa pahalanya orang kalau misalnya kita ngasih pinjaman terus orang itu nggak balikin, ya? Karena dia nggak mampu, kita ikhlasin. Pahalanya kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan jihad di jalan Allah. Ada orang nanti di Yaumil Qiyamah yang dia dicek pahalanya udah nggak ada. Terus ditanya sama Allah, masih ingat nggak kamu ada kebaikan? Nggak ada ya Allah. Ingat-ingat lagi, nggak ada ya Allah. Sampai yang ketiga, oh iya ya Allah, saya itu dulu punya kebiasaan kalau ada orang nggak mampu pinjam sama saya berikan kelonggaran. Kalau dia nggak mampu juga saya ikhlasin. Kata Allah, karena itu aku masukkan ke dalam surga. Nah jadi oleh sebab itu kita kalau kreditur jangan kemudian berpikir untuk nyiksa orang gitu, ngambil keuntungan ya. Kalau mau keuntungan tadi saya bilang ada jual beli, ada sewa menyewa, ada investasi, jangan pinjaman. Nah lalu pertanyaan Ibu tadi tentang doa apa gitu ya. Ada satu doa saya ajarkan. Kata baginda Rasul SAW supaya kita dijauhkan dari hutang piutang, dari kelemahan, kemalasan, itu ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal, atau min dhil'id daini wa ghalabati rijal. Itu ada dua riwayat hadis. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham wal hazan, dari sedih, dari gundah gulana gitu ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung kepadamu dari lemah
lemah fisik, lemah mental sehingga harus pinjam sana sini ya. Wal kasal, malas, nggak mau berusaha, nggak mau kerja ya. Kemudian minal jubni wal bukhl, dari pengecut ya, bukhl, kikir, pelit gitu ya. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan juga paksaan dari orang-orang. Doakan itu, berusaha, insya Allah dikabulkan sama Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz Randy Tanjung mungkin bisa ditambahkan sedikit saja, silakan Ustadz. Baik Ibu, terima kasih tadi pertanyaannya ya. Saya menambahkan dari Habib tadi telah dijelaskan mengenai doa dan lain sebagainya ya. Yang jelas Ibu dan Bapak semua, ketika kita tidak ada kebutuhan yang lebih utama untuk kita keluarkan ya, maka bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan, itu saja ya. Ketika kita melihat orang lain yang lebih baru tasnya mungkin ya, makanya ibu-ibu kalau ngaji jangan suka ganti-ganti tas dah. Ya Bu ya, kasihan yang lainnya tuh ya kan. Yang lain ngomong, ya Allah baru kemarin pengajian hari Rabu tasnya begini. Sekarang hari Sabtu udah ganti lagi aja. Sebagus-bagusnya tas, semahal-mahalnya tas yang ibu bawa ngaji, tetap pastel yang masuk ke dalam. Lemper ya. Jadi udah, kita niat kita ngaji, kita bawa tas, ini adalah niat kita untuk ibadah. Bawalah secukupnya saja. HP yang kita gunakan dijadikan sebagai kebutuhan kita, jangan sebagai gaya hidup kita. Apatah lagi untuk pamer dengan orang lain yang membuat orang lain itu bisa melawannya. Ketika dia tidak mampu untuk melawan ibu, maka cari cara-cara yang lain. Ya. Cari yang ekonomis, yang instan dan lain sebagainya, pinjol dan lain sebagainya. Untuk masalah pendidikan, insya Allah Bu, mudah-mudahan dari kita semua ada yang namanya Basnas, ya, Badan Zakat Amil Nasional ya, ada Basnas di sana, itu bisa ada bantuan di sana ya. Ada bantuan untuk pendidikan. Jangan sampai yang namanya kita ini malah pinjam sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk anak kita sekolah, untuk pendidikan anak kita sekolah. Yang bikin malu kita saat sekarang ini adalah apa? Mahasiswa anak-anak kita dibebani untuk membayar pendidikannya dengan pinjaman online. Sehingga apa? Bagaimana dia mau fokus untuk belajar? Bagaimana ia ingin fokus untuk menuntut ilmu? Sementara setelah ia kuliah, bahkan ia kuliah memikirkan, sanggup gak saya untuk membayar hutang-hutang saya? Inilah seharusnya ada peran dari pemerintah kita, ada peran dari Basnas untuk semua membantu kepada saudara-saudara kita. Apatah lagi miris kita yang namanya untuk pendidikan, yang mana yang namanya untuk yang namanya rakyat, anak-anak, generasi penerus bangsa kita, seharusnya difasilitasi kemudahan-kemudahan itu untuk dapat mereka berjuang menuntut ilmu dengan baik. Insya Allah ada doa lagi yang tadi telah Habib sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal magrom. Itu juga sama cukup. Amin. Tapi sering dibaca yang tadi oleh Habib itu jauh lebih utama insya Allah. Ya, baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Randy Tanjung, Habibah Nabil Musawa, terima kasih tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan segala urusan dan dilunaskan dari segala hutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan kami ada informasi pemirsa memeriahkan tahun baru Muharram 1446 Hijriah. DamaiIndonesiaku.id mengajak para santri untuk beradu menyampaikan ceramah pendek pesan santri. Nah, ini nama programnya ya. Kami mengajak kepada seluruh pelajar, santriwan, santriwati untuk ikut ajang lomba ceramah pendek pesan santri. Hadiah menarik ini telah disiapkan untuk para pemenang. Syarat dan ketentuan bisa dilihat di www.damaiindonesiaku.id. Sekali lagi di www.damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan sarung wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dan juga para pemirsa, terakhir kita tundukkan hati kita kepada Allah. Kita mohon mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al baldatana baldatan Indonesia baldatan aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan
ويؤمنوا بك وبرسولك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم، والحمد لله رب العالمين.